Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat malam di Indonesia, jam 7 malam di Indonesia. Kami yang ada di Amerika sekarang ini jam 6 pagi. Jadi mulai tadi malam itu terjadi istilah kalau di Amerika itu day saving time end. Kita berakhir. Jadi yang menyimpan 1 jam itu berakhir. Di hadapan kita pada hari ini kita memang mempunyai judul kayak lesap ya. Judulnya itu kayak lesap ya. Akan disampaikan oleh narasumber kita yang terhormat Bapak Muhammad bin Rahmat atau juga sering dipanggil sebagai Bapak R. Hambali. Raden Hambali. Beliau merupakan sebetulnya tidak bisa diingkari lagi, merupakan budayawan muda Bangkalan dengan karya-karya yang spektakuler ya. Karya-karya beliau yang cukup spektakuler. Nanti sebetulnya melalui share screen akan kita bagikan apa saja yang sebetulnya yang beliau sudah kerjakan atau dilakukan untuk Madura secara umum, bahkan Indonesia ya juga ya. Banyak rintisan-rintisan yang beliau itu capai ya. Kalau disebutkan itu cukup banyak sekali yang nanti akan kita sertakan semuanya di dalam di website kita, di share screen, semuanya bisa diikuti dengan baik sekali. Bapak Adrian yang terhormat, Pak Adrian Pak Witra yang terhormat juga, ini luar biasa, beliau selalu hadir ya, selalu hadir di 3 bincang ini. Jadi memang baguslah kita itu ya, kami kayak seperti saya ini kan termasuk senior yang sebentar lagi meninggalkan yang lebih muda. Nah, Pak Adrian itulah anggap anak saya kan gitu. Nah, kemudian ada yang lebih muda lagi, ya mungkin kalau bilang itu ponakan saya, Pak Rahmat ini ponakan saya atau apa gitu ya. Ya memang kehidupan itu memang begini ya, kehidupan itu begini. Tidak ada gading yang tak retak ya, tidak ada gading yang tak retak. Untuk mempermudah ya saudara-saudara semua, ini saya perkenalkan juga ini, saya persilahkan Pak Hambali ya, silakan Pak Muhammad bin Rahmat untuk segera menyampaikan apa-apa yang akan Bapak sampaikan, tapi tidak ada jeleknya Bapak memperkenalkan diri ya, termasuk sedikitlah diulas sedikit Bapak itu siapa, sedikit CV. Jadi saya itu lebih senang kalau Bapak sendiri yang menyampaikan, walaupun tidak usah semuanya ya. Silakan kepada Pak Muhammad bin Rahmat. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu meskipun jalur online. Saya juga terima kasih kepada Mas Andrian dan semua yang ada di sini yang sudah berkenan untuk ya kita sharing-sharing lah. Karena saya di sini juga masih anak-anak, jadi kalau nanti ada yang mungkin tidak melenceng atau apa, mohon diperbaiki lah kan gitu. Saya terlahir dengan nama Raden Hambali, tapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya saya dirubah jadi Muhammad bin Rahmat. Saya lahir di Bangkalan, alhamdulillah sampai sekarang ada di Bangkalan. Saya kesehariannya memang bergerak di dalam sejarah budaya. Saya punya padepokan namanya Padepokan Sungko Sukmo itu. Nah, Padepokan Sungko Sukmo ini membawa Padepokan Seni dan Budaya Sungko Sukmo ini membawai
ya tentang sejarah, tentang budaya dan seni yang malah kami itu di Padepokan Darmo Sukmo ini bergerak terutama permainan tradisional yang udah hampir punah, terus karya-karya adiluhung yang mungkin banyak orang sudah tidak mengenal. Dan salah satu contohnya yang saya pakai ini adalah tongkos. Alhamdulillah 2019 kemarin itu bekerjasama dengan UTM itu memecahkan rekor muri. Jadi itulah mungkin dilalah dari Gusti Allah untuk mengenalkan gimana tongkos ini. Alhamdulillah sekarang udah mulai banyak, udah mulai menjamur. Jadi alhamdulillah berarti sudah setidaknya langkah yang saya ambil itu mendapat ridho dari Gusti Allah. Yang kedua, saya wakil ketua di Laskar Kekranilan Pusat, yang pusatnya ada di Pamulang, di Tangerang, Tangsel Selatan. Terus yang ketiga, saya itu ketua umum Perpatri. Perpatri ini Persatuan Panahan Tradisional cabang Bangkalan, dan alhamdulillah tadi tanggal 6 sampai tanggal 7 baru aja saya datang dari Musda, dan alhamdulillah atas takdir Allah juga saya dipercaya diamanahkan untuk menjadi wakil ketua Perpatri pengurus Provinsi Jawa Timur. Yang keempat, saya itu tim ahli WBTB Warisan Budaya Tak Benda Komunitas Madura Tempo dulu. Jadi warisan budaya tak benda yang di Madura coba akan kami angkat, akan kami pertahankan, dan kalau perlu ya sampai semoga aja tidak berdarah-darah. Terus yang kelima, saya penggiat masyarakat Mayah Bangkalan, Patengate. Jadi kami bergerak, masyarakat Mayah ini kan tidak tidak membedakan antara suku, ras, dan lain-lain. Jadi saya juga punya kegiatan namanya Rumah Literasi Lompung Macah. Jadi Lompung Macah ini siapa aja boleh datang ke Padepokan. Di sana saya sediakan buku gratis, silakan baca, mau dibawa pulang monggo, tapi izin dulu kan gitu. Dan alhamdulillah saya sudah dapat kamus dari kamusnya Mas Adrian di situ. Itu dikasih sama guru Muhammadiyah. Ya semoga aja nanti suatu saat saya bisa sowan ke Mas Adrian untuk minta tanda tangan. Karena saya setiap punya kitab atau pedoman, kalau belum tanda tangin oleh si pengarang kurang afdol, atau yang ngasih kayak gitu biasanya. Yang mohon izin nanti Mas Adrian. Yang kelima, saya bergerak juga di bidang Tosan Haji, yaitu nunggak semi. Tosan Haji ini ya kita tahu bahwa karya adiluhung Madura itu salah satunya ya pusaka Tosan Haji. Mungkin itu sedikit kegiatan saya selama ini. Ya, ini yang justru kita tunggu-tunggu ini. Jadi generasi muda yang sudah menunjukkan kiprahnya, kiprahnya ya, performanya. Jadi kalau saya melihat ya, kami ini melihat sebagai generasi yang lebih senior, ini adalah emasnya ya, goldennya, berliannya Indonesia. Kalau saya ini berliannya Indonesia, jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata generasi muda Indonesia, generasi muda Jawa Timur, generasi muda Madura ini sudah mulai bermunculan dan ini mungkin dengan peran Pak Rahmat atau Pak Ahmali ini bisa, ini penting, bisa memberikan semangat kepada ini anak-anak yang lebih muda, generasi yang muda, bahkan ya nggak apa-apa, generasi yang lebih tua itu jadi menambah ilmunya dengan fasilitas, dengan inisiatif yang lebih mudah. Silakan Pak Rahmat. Ya. Mungkin langsung ke ini, mungkin ada seletan atau saya baca yang di saya. Iya, boleh. Siap. Yang kayak lesap ya. Sebenarnya ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita bahas kayak lesap ini sebenarnya menarik. Kenapa menariknya? Kayak lesap banyak peninggalannya, bukti-bukti artefaknya banyak.
tim telusur baik itu dari Bangkalan Memori atau tim telusur yang selama ini bergerak itu banyak peninggalan-peninggalan yang diklaim itu peninggalannya kayak Lesap, malah kalau kata orang Madura disenget gitu. Disembunyikan. Disenget, maksudnya dikeramatkan. Gitu. Iya, itu banyak. Nah, berarti kan keberadaan kayak Lesap di sini memang benar-benar ada. Ya, seperti yang saya bilang tadi juga bahwa di Kabupaten Sumeneb kita berkunjung ke pendopo Sumeneb pun akan ada di situ daftar penguasa Sumeneb, ya salah satunya kayak Lesap meskipun 1 tahun kan gitu. Berarti kan keberadaan kayak Lesap ini meskipun dalam silsilah yang di Bangkalan itu udah ada, tapi kayak Lesap ini benar-benar ada kan gitu. Jadi yang menarik kalau menurut saya. Ya, tapi memang ini justru yang perlu dibahas ya, perlu dibahas. Kalau kita mau berjiwa terbuka, tidak apa-apa generasi itu membetulkan jalannya sejarah. Ya. Tidak apa-apa. Sama dengan yang terjadi di negara kita ini, banyak aturan yang sebetulnya aturan itu digunakan walaupun aturan itu tidak relevan dengan pemerintah yang sekarang ini. Pemerintah kita itu kan pemerintahan yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi banyak sekali aturan-aturan yang masih menggunakan aturan yang dulu kita pernah dijajah Belanda ya. Kita itu masih menggunakan, bahkan itu peraturan itu adalah buatan Daendels. Daendels itu orang Perancis. Jadi kita itu menggunakan aturan Perancis. Ya. Jadi misalnya pemerintahan desa itu sekarang itu masih menggunakan aturan lama. Gitu. Tapi nggak apa, silakan. Iya, siap. Jadi kita langsung aja mungkin ya untuk Lesap. Saya sebenarnya kita sebelum kayak Lesap, mungkin kita mohon izin untuk, karena ada beberapa dalam penyebutan orang Pocong sendiri pun Lesap, karena memang kayak ini kan sebenarnya suatu penghargaan dari orang-orang bahwa ya beliau meskipun muda tapi disepuhkan, akhirnya timbullah nama kayak gelar kayak. Soalnya orang-orang Pocong sendiri daerahnya kelahiran beliau itu saya pernah ketika banyak literasi sejarah tutur terutama di Bangkalan ini bahwa Lesap itu gini, Lesap itu, akhirnya saya berinisiatif, saya coba untuk menelusuri langsung ke daerah beliau yang di daerah Pocong. Nah, di situ orang-orang Pocong menyebutnya Lesap kayak gitu. Nah, jadi yang saya bilang tadi, masyarakat desa Pocong literatur itu bertutur bahwasanya Lesap ini putra dari Nyai Pocong dengan penambahan cakra ningrat atau cakra di ningrat 5. Jadi Lesap kecil ini mempunyai suatu dianugerahi pengetahuan yang lebih daripada teman-temannya, di mana Lesap kecil ini pada waktu itu sudah pengetahuan ya pintar lah gitu, sesuatu langsung bisa, baik itu ilmu kanuragannya, pencaksilatnya apa itu dibanding teman sebayanya pada waktu itu di desanya udah ya lebih kan gitu. Akhirnya si Lesap ini pernah, karena dalam hatinya dan juga teman-temannya nanya terus, siapa orang tuamu, maksudnya ayahmu, bapaknya kan gitu. Akhirnya suatu hari Lesap ini nanya ke ibunya, Paserah Raman Haptina kisah pernah menulis. Artinya bahwa kayak Lesap ini nanya ke ibunya bahwa siapa ya saya, sampai saat ini saya tidak pernah ketemu dengan ayah saya tidak pernah merasakan
kayak teman-teman sebaya saya, teman-teman di desa ini nangis pun saya harus nangis sendiri atau ke ibu, nggak pernah nangis ke, maksudnya memadul katanya orang Madura, kayak bapak kan gitu, neser. Akhirnya karena didesak terus, akhirnya si ibu ini ngasih tahu bahwa ayahmu itu seorang ratu, ratoh raja, ratoh Bengkala. Akhirnya karena untuk mengobati rasa penasarannya dan juga rindunya pada sang ayah, Lesap ini akhirnya berangkatlah ke ibu kota Bangkalan. Pada waktu itu kalau Cakradiningrat 5, Panembahan Sidomukti ini keratonnya sudah dipindah ke kota. Berarti lumayan dekat daripada waktu keratonnya Cakraningrat 4 yang di Sugilengan. Ya gitu. Jadi kayak Lesap ini berjalanlah awalnya pengen masuk ke kota raja atau maksudnya ke keraton ini bagaimana caranya gitu. Disitulah kayak Lesap ketemu dengan seseorang yang bernama Ki Jabantaka. Ki Jabantaka ini yang akhirnya membimbing kayak Lesap ya, gimana cara berkuda yang benar, merawat kuda yang benar. Dan ini Ki Jabantaka ini sudah ngerti bahwa wah ini bukan anak muda biasa. Suatu saat kalau yang saya dikasih oleh tim Prof. Surahman, di sini juga ada Mas Andrian ternyata di situ, bahwa ada seekor kuda yang mengamuk kan gitu. Barulah di situ barulah di situ si anak ini Lesap ini bisa menjinakkan sehingga ketemu sama raja. Nah, itu kan iya suatu ini kan suatu jalan dari Gusti Allah bahwa gimana seseorang bisa ketemu sama dengan hatinya kan gitu. Jadi seorang ayah bisa ketemu anaknya, bisa melihat. Akhirnya si ayah ini, nah kamu siapa? Dari mana? Akhirnya Lesap ini bilang, saya anaknya Pocong. Tetapi disitulah Panembahan Sidomukti itu dilema. Mengapa? Dilemanya yang pertama, kalau beliau mengakui kayak Lesap, otomatis kayak Lesap harus masuk dalam tatanan keraton. Tapi kalau dia tidak mengakui, otomatis beliau akan berdosa sebenarnya pada Gusti Allah. Karena Panembahan Sidomukti ini juga Islam. Akhirnya disuruhlah Ki Lesap ini untuk tinggal sama Ki Jabantaka dan juga di daerah Jagan. Di daerah Pejagan itu Ki Lesap ya mengajari ngaji, mengajari ya kanuragan, silat, malah tambah hari itu tambah banyak murid-murid santrinya lah, tambah banyak di daerah Tuko. Di daerah Tuko sendiri saya pernah nyoba ke daerah itu, ternyata memang sesepuh Tuko itu memang bilang pada waktu itu ada sih sebenarnya peninggalan Ki Lesap di sini, cuma sekarang sudah tidak ada karena dikubur, karena daerah Tuko itu sebagian besar sekarang jadi pemakaman umum. Jadi di situ itu pernah ada memang peninggalan Ki Lesap. Yaitu ketika ada, ya itulah mungkin hobi dan juga kesenangan saya ya, ketika ada info di sini ada ini, saya langsung samperin. Maksudnya biar apa yang bisa saya dokumentasi ya itu yang perlu. Akhirnya balik lagi ke Ki Lesap, akhirnya di daerah Pejagan itu Ki Lesap itu santrinya makin banyak tiap hari. Akhirnya karena pada waktu itu kita masih ada dalam cengkraman penjajah, si VOC ini akhirnya bilang ke Raja Bangkalan, Panembahan Sidomukti, tuh Ki Lesap
kok makin banyak, apa nanti nggak membahayakan ke kerajaan. Akhirnya ya itulah dilema juga apa namanya Sidomukti. Dan juga ada sejarah tutur yang menyatakan ketika Panembahan Sidomukti itu pernah datang ke Pejagan. Beliau pengen tahu gimana anaknya, gimana. Akhirnya beliau berdua ini saling bercengkrama, maksudnya ya disambutlah gimana anak menyambut ayah, terus mengutarakan bahwa gimana saya ini kan anaknya putranya jenengan sampai sekarang belum diakuni kan gitu. Akhirnya si Panembahan Sidomukti ini Cakrawala 5 ini dawuh ke Lesap, cong mon lakar bentang anak bukti aki daerah mau bukti nah kotuh nak do aki kapi meturir ya, maksudnya Lesap itu di Panembahan Sidomukti itu bilang ke Lesap, kalau kamu memang anak saya, buktikan dengan cara kamu bisa menguasai semua Madura ini. Nah, akhirnya dengan tantangan itu Lesap mulai menepi, menyendiri musemedi di Kampek, di Gunung Kampek, daerah Tunjung itu. Nah di sana banyak, memang banyak ketika tim-tim telusur ya, salah satunya yang saya kira kemarin gambar itu ada bekas kaki kuda dari Lesap, tempat pertapaannya itu banyak di situ. Akhirnya ketika beliau sudah juga di Kampek itu juga udah banyak santrinya atau ya pengikutnya. Akhirnya beliau karena dengan tantangan itu, akhirnya beliau berangkatlah ke timur, yaitu menguasai daerah Sumeneb kayak gitu. Nah, jadi Lesap itu memerintah Sumeneb itu 1 tahun, itu 1749 1750. Itu pada waktu itu yang menguasai Sumeneb rajanya Raden Alsa. Ya, Raden Alsa. Raden Alsa yang bergelarnya itu yang lucu adalah Pangeran Lolos. Mengapa dinamakan Pangeran Lolos? Nah itu, saya pada waktu itu nanya ke sejarawan Sumeneb dan juga yang di museum lah sana, mengapa dinamakan Pangeran Lolos? Maksudnya gelarnya Raden Alsa ini. Dikatakan bahwa mengapa dinamakan Raden Lolos? Karena pada waktu Lesap menyerang Keraton Sumeneb, beliau berhasil meloloskan diri. Yang disebut Pangeran Lolos. Kayak gitu. Jadi ya itu memang Lesap ini berarti memang benar-benar ada ya peninggalannya, dan juga yang ke Sumeneb itu ada di daftar raja-raja yang pernah memerintah Sumeneb kan gitu. Balik lagi ke ya saya bilang cerita, memang ini cerita tapi peninggalan Lesap banyak. Yang penting semangatnya sebenarnya, semangat bahwa Lesap ini gimana tawaduknya kepada seorang ibu, dia gak pernah mengeluh pada ibu, hanya pengen tahu gimana ayahnya. Itu yang perlu kita saat ini melihat Lesap dari sisi itu. Akhirnya berangkatlah Lesap itu telah di Sumeneb, berangkatlah terus ke barat. Nah yang menarik, mengapa kayak Sumeneb, Pamekasan itu sama Lesap berhasil ditaklukkan, yang Sampang ini mengapa enggak? Itu yang menarik sebenarnya. Jadi karena pada waktu itu memang Sampang sama Bangkalan ini kan masih satu wilayah, Madura Barat. Tetapi saya juga akhirnya timbul dalam hati itu, mengapa Sampang ini tidak ditaklukkanlah, maksudnya kan gitu. Akhirnya saya berangkatlah ke Sampang, ketemu sama budayawan Sampang, sesepuh Sampang juga pada waktu itu. Selempang, maksudnya Selempang itu Elebetin. Jadi pada waktu di Sampang ini dilebetin, itu yang
kalau referensi ada cerita rakyat, ada cerita-cerita juga bahwa Sampang ini karena Sempangen, jadi Sampang. Tapi budayawan Sampang dan juga sejarawan Sampang Sempangen, maksudnya dilewatin Sampang ini karena Kelesap ngerti bahwa sesepuh-sesepuhnya juga ada di Sampang itu, ada Sempangen. Sampailah ke daerah Belega, di situ terus jalan akhirnya ke Tunjung. Di Tunjung ini yang menarik bahwa di Tunjung ini Panembahan Sidomukti mulai berpikir dengan banyaknya kekalahan-kekalahan di daerah timur yang ditaklukkan oleh Kelesap, itu akhirnya Panembahan Sidomukti ini mulai berpikir bagaimana Kelesap ini tidak bisa dihadapin dengan juga kekerasan, karena kalau kekerasan pengikutnya juga kalau turun dari Gunung Kampek pun akan banyak, kita akan kesulitan gitu menurut Panembahan Sidomukti. Akhirnya beliau bilang bahwa Kelesap ini harus dihadapin dengan taktik atau tipu muslihat. Jadi ketika waktu itu orang-orang Tunjung, benteng Tunjung pada waktu itu memang ada benteng Tunjung itu meskipun mungkin dari dinas terkait belum, tapi pernah tim itu menemukan suatu tatanan batu bata kuno di daerah Tunjung itu, bahwa memang diperkirakan bahwa di situ memang benar ada benteng dan bangunan-bangunan kuno, maksudnya tatanan-tatanan batu bata itu. Akhirnya di daerah Tunjung itulah dikibarkanlah bendera-bendera putih yang menandakan bahwa Kelesap berpikir, bendera putih, apakah Kang Rama, misalnya Bapak atau Raja Bangkalan itu sudah nyerah kan gitu. Akhirnya ada yang menyampaikan beliau bahwa Raja Bangkalan sudah nyerah, itu ditandakan dengan Tunjung, bendera putih. Akhirnya Kelesap, ya sudah kalau memang gitu, kalau memang ayah menghendaki kayak gitu, saya juga akan menghentikan peperangan ini.